Dalam Markus 13 ayat 31 sampai 32 tertulis, Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, bukankah Tuhan Yesus itu adalah Allah, dan sifat daripada Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Tetapi kalau kita membaca di Markus pasal 13 ayat 31 sampai 32, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia tidak mengetahui hari kiamat itu ataupun hari kesudahan itu. Dan dikatakan hanya Bapa saja yang mengetahuinya waktu kiamat itu. Nah, saudara-saudara, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah ada. Dia adalah Allah 100%. Sekali lagi, dia adalah Allah 100%. Dan tentunya segala sifat-sifat kealahan ada pada diri Tuhan Yesus karena dia adalah Allah 100%. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia memilih menjadi seorang manusia, tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka Tuhan Yesus juga memiliki natur sebagai manusia 100%. Sekali lagi, dia juga memiliki natur sebagai manusia 100%. Jadi Allah 100% itu tidak hilang, tetap ada Allah 100% naturnya. Nah, tetapi ditambah lagi satu natur lagi, yaitu manusia 100%. Nah, jadi karena dia memiliki dua natur, yaitu Allah 100% dan manusia 100%, maka kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia, maka ada kalanya sifat kealahannya yang menonjol. Tetapi ada juga kalanya sifat kemanusiaannya yang menonjol. Misalnya, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, berjalan di atas air, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia bisa membangkitkan orang mati, maka sifat kealahannya yang menonjol. Tetapi ketika Tuhan Yesus dia merasa lapar, haus, dia juga kelelahan. Bahkan ketika di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, dia ada merasa gentar akan penderitaan yang sebentar lagi dia akan alami demi menebus dosa-dosa manusia. Secara manusia dia gentar, dia takut. Nah, di situ kita melihat bagaimana sifat kemanusiaannya yang menonjol. Nah, jadi ketika kita bertanya, bukankah dia Tuhan, tetapi kenapa dia tidak tahu waktunya kiamat itu atau akhir zaman itu? Nah, kiamat atau akhir zaman sebenarnya itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak mengetahuinya? Dikatakan hanya Bapa. Nah, di sini posisi di sini atau kondisi di sini dia menonjolkan kemanusiaannya. Bukan kealahannya yang menonjol, tetapi kemanusiaannya yang menonjol. Sehingga kita bisa melihat secara manusia, dia mengatakan hanya Bapa yang mengetahui hari di mana ya kesudahan itu atau akhir zaman itu. Dirinya sendiri dikatakan anak pun tidak tahu, karena memang sifat kemanusiaannya yang menonjol pada saat itu. Sama seperti kalau kita bertanya, bukankah Tuhan Yesus itu
adalah Allah. Sifat Allah itu tidak pernah lapar, benar? Sifat Allah tidak pernah lapar, tidak pernah merasakan kelelahan. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus, dia ada lapar, dia ada merasakan kelelahan. Kenapa? Karena memang sifat kemanusiaannya yang menonjol. Ya. Karena kita harus tahu, Tuhan Yesus memiliki dua natur, Allah 100% dan manusia 100% dalam satu pribadi. Dan ketika dia hidup di tengah-tengah manusia, maka ada kalanya sifat kealahannya yang menonjol dan ada kalanya sifat kemanusiaannya yang menonjol. Jadi bukan karena Tuhan Yesus tidak maha tahu, Tuhan Yesus maha tahu. Ada kalanya dia menonjolkan kealahannya di mana dia maha tahu. Contohnya, ketika Filipus membawa Nathanael kepada Tuhan Yesus belum bertemu dengan Nathanael, tapi Tuhan Yesus mengenal Nathanael. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku telah melihatmu di bawah di bawah pohon ara. Nathanael pun terkejut, bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenal saya? Tetapi kenapa Tuhan Yesus bisa mengetahui Nathanael walaupun belum bertemu sebelumnya? Karena memang Tuhan Yesus maha tahu. Nah, contohnya lagi ketika seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Dan seorang Farisi melihat ada seorang perempuan datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa minyak wangi untuk diminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan perempuan ini adalah perempuan berdosa. Kalau dalam kehidupan sosial orang Israel, pasti perempuan pelacur, seorang yang berzina. Dan ketika perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Lalu orang Farisi tadi yang mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya, dia berkata dalam hatinya, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa? Lalu Tuhan Yesus langsung mengetahui. Dan Tuhan Yesus secara tidak langsung menegur orang Farisi ini. Jadi Tuhan Yesus maha tahu. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dia bernubuat dan itu terjadi. Artinya Tuhan Yesus maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada Petrus, bagaimana dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi ada kalanya Tuhan Yesus menonjolkan sifat kealahannya, ada kalanya Tuhan Yesus menonjolkan sifat kemanusiaannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki 2 sifat, 2 natur, yaitu natur kemanusiaan dan natur kealahan. Jadi itulah jawaban daripada pertanyaan ini. Kiranya kita bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.